Program bantuan pinjaman modal tanpa bunga dari pemerintah daerah Lombok Utara yang bekerja sama dengan Bank NTB Syariah dan PD BPR NTB sudah mulai disalurkan ke masyarakat. Direktur Bank NTB Syariah Cabang Tanjung Umarta saat ditemui Kamis lalu menjelaskan, bantuan pinjaman modal tanpa bunga sudah disalurkan sejak bulan lalu, di mana sasarannya khusus kepada masyarakat yang memiliki usaha ternak seperti sapi, kambing, dan ayam. Jadi yang diakomodir oleh PT Bank NTB Syariah sesuai PKS dengan Pemda itu adalah terkait peternakan. Jadi ya bukan dalam bentuk sapi, bisa juga dalam bentuk peternakan kambing atau ayam. Jadi plafonnya minimal 15 juta, maksimal 25 juta dengan jangka waktu 1 tahun. Nah, cara pengembaliannya nanti pada saat calon nasabah ini menjual sapi itu dalam jangka waktu setahun, baru dia store, dia kembalikan pokoknya ke Bank NTB Syariah. Hanya nasabah akan datang ke Bank NTB. Nah, dari hari ini dia tanda tangan, besoknya baru nasabah itu datang tuh mengambil uangnya. Nah, pengambilan uang ini pun nanti kalau sudah jelas sapinya sudah ada atau sudah jelas barang yang dia beli, baru dia tarik. Jadi terkait dengan bantuan bunga yang disubsidi oleh pemerintah daerah, khususnya di dinas kami ya. Jadi kami ini kan mengurusi terkait dengan masalah peternakan ya. Jadi kredit peternakan yang kami rekomendasikan. Jadi sesuai dengan Pergub nomor 11 ya 2022, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang akan mengajukan kredit ke bank, ya, terutama Bank NTB Syariah yang melayani kredit peternakan. Jadi salah satu syaratnya adalah memiliki KTP, ya, kemudian memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Jadi kami memang pola yang kami lakukan ya, jadi dari masyarakat itu mengajukan ke Bank NTB Syariah berkas-berkas persyaratannya ya, sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh bank, kemudian syarat-syarat yang sudah diatur juga dalam Pergub nomor 11 2022 itu. Jadi bank menerima berkas permohonan dari calon nasabahnya, kemudian mereka melakukan verifikasi berkas-berkas persyaratan. Ketika sudah sesuai ya, mereka langsung turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi ke lapangan oleh petugas bank. Kemudian dari pihak bank menyerahkan ke kami ya. Jadi berkas-berkas persyaratan, hasil verifikasi mereka ke lapangan itu diserahkan ke kami untuk kami verifikasi kembali ya berkas-berkasnya apakah sesuai dengan Pergub nomor 11 atau tidak, seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah yang bersangkutan ini sudah terdaftar atau ada dalam database kami ya. Jadi kami cek berkas-berkas persyaratannya, kemudian kami juga melakukan pengecekan apakah yang bersangkutan ada dalam database yang kami miliki ya. Kalau memang sudah sesuai dengan persyaratan, kemudian ada dalam database kami, maka kami memberikan rekomendasi kepada bank, dalam hal ini adalah Bank NTB Syariah, untuk memberikan pinjaman ya untuk kegiatan penggemukan ternak yang diajukan ke Bank NTB Syariah tersebut. Dari data sementara, pihaknya menyebut jumlah pengusaha yang sudah diberikan pinjaman sudah mencapai 64 orang, dengan masing-masing pinjaman mulai dari angka 15 juta hingga 25 juta rupiah. Kekurangan kita sekitar 50 calon nasabah. Menjadi satu harapannya kepada masyarakat mungkin yang belum mengetahui ataukah yang belum membuat mengajukan pinjaman. Ya, kami dari Bank NTB Syariah akan turun ke lapangan untuk menyampaikan, untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait program subsidi margin ini. Kalau melihat respon masyarakat
dengan diberikan kemarin itu direalisasikan bantuan ini, bagaimana Pak responnya Pak? Responnya alhamdulillah sangat baik. Bahkan ada juga yang mengatakan ini baru namanya mendidik, karena kami punya kewajiban untuk mengembalikan pokok. Pemda mensubsidi bunga. Jadi alhamdulillah program ini diharapkan untuk bisa berkelanjutan. Dan harapan kita juga mudah-mudahan daerah lain akan bisa mengikuti pola ini. Jadi jumlah yang sudah kami berikan rekomendasi sampai dengan tanggal 4 Oktober kemarin itu berjumlah 175 orang ya, yang kami rekomendasikan ke Bank NTB. Kemudian ya terkait dengan berapa yang sudah dicairkan ya oleh Bank NTB itu nanti ya silahkan bertanya kepada pihak Bank NTB ya, karena kami tidak masuk sejauh itu, kami hanya memberikan rekomendasi, tugas kami memberikan rekomendasi. Jadi sejauh ini memang sekitar 175 orang yang kami rekomendasikan untuk diberikan pinjaman melalui Bank NTB Syariah. Nah, jadi kalau kita lihat menyebar dia, ya, menyebar, ada yang dari Bayan, ada dari Kayangan, dari Gangga, Tanjung, Pemenang juga ada ya. Jadi memang menyebar karena peminat dari pinjaman ini memang cukup banyak juga saya lihat ya. Jadi sehingga kalau saya perhatikan data-data yang kita berikan itu, yang kita rekomendasikan itu memang ya menyebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Ya, kalau sepanjang yang diserahkan ke kami ya, yang kami verifikasi itu semuanya memenuhi persyaratan, tidak ada yang tidak lengkap persyaratannya, sehingga kami semuanya berikan rekomendasi kepada Bank NTB untuk diberikan pinjaman itu. Gitu. Dan yang mengajukan pinjaman memang semuanya adalah perorangan ya, bukan kelompok gitu. Yang sebenarnya di Perbuk sudah diatur boleh perorangan dan boleh juga kelompok, tetapi yang mengajukan sementara ini memang perorangan semua, tidak ada yang mengajukan secara kelompok. Ya, kita tetap menunggu ya. Kalau ada yang diserahkan ke kami berkasnya oleh Bank NTB, tentu kita akan lakukan proses verifikasi, kemudian kita pengecekan database yang ada di kami, gitu ya. Jadi sifatnya kami menunggu ya, karena memang istilahnya proses ini kan kuncinya itu ada di pihak bank sendiri. Gitu. Berapa yang mereka ajukan ke kami itu yang kami verifikasi ulang ya, termasuk kami cek database-nya ya. Ini kan tujuannya untuk pengemukan ya, jadi pengemukan. Jadi ya itulah modal pertama mereka, ada yang meminjam 15, itu kan untuk modal membeli bibit ternak sebenarnya itu ya. Kalau yang 25 juta itu ya untuk membeli bibit ternak juga, tapi jumlahnya mungkin bisa sampai 2 ekor kalau 25 juta. Kalau 15 juta ya hanya 1 ekor yang bisa didapat bibitnya ya. Kemudian itu kan digemukkan oleh masyarakat selama 1 tahun ya gitu. Nah, dalam penggemukan 1 tahun ini ya tentu ada penambahan bobot badan ya. Nah, namanya penggemukan, yang penting itu dipelihara dengan baik, diberikan makan makanan yang bergizi ya. Kemudian tetap dicek kesehatannya, diberikan vitamin dan lain sebagainya ya. Jadi kalau 1 tahun ya saya yakin ada pertumbuhan bobot badan, sehingga pada akhir tahun nanti ketika mau dijual ya, harga jualnya tentu melebihi dari harga yang pembelian awal ya, jelas lebih dari 15 juta. Nah, di sini letak keuntungan masyarakat itu ya, 15 juta ini pokoknya itu akan dikembalikan ke bank, sedangkan bunganya dibayar oleh pemerintah daerah kan begitu. Nah, keuntungannya itulah lebihnya itu yang didapatkan oleh masyarakat itu sendiri. Program bantuan pinjaman modal tanpa bunga ini tidak hanya menyasar kepada pengusaha ternak, pemerintah juga menggandeng PD BPR NTB Mataram Cabang Kayangan Lombok Utara sebagai mitra khusus untuk warga yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Kepala PD BPR Cabang Kayangan menyampaikan bantuan ini sudah mulai dilaksanakan pada bulan September lalu. Subsidi itu
Hingga Oktober 2022 ini, permohonan khusus untuk masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dan pedagang bakulan sudah cukup banyak. Sehingga sampai saat ini yang sudah terrealisasi hampir 200 juta lebih. Ya, yang berkaitan dengan dana subsidi itu seperti yang mekanismenya seperti yang kita sudah laksanakan dari bulan September sampai dengan bulan Oktober ini sudah berapa yang sudah masuk permohonannya, tinggal kita sudah realisasikan sampai dengan hari kemarin Pak Atip sudah ya, sudah kan ada ya sekitar hampir 200-an katanya ya, kurang lebih itulah 200 jutaan yang sudah realisasikan sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022. Adapun berkas yang sudah masuk sudah banyak sekali. Yang berkas seperti ini sudah ada dari bagian analisa kita. Udah Atip kan banyak berkasnya kan? Banyak sudah masuk Pak, yang kita sudah disurvei sama teman-teman. Nah, sesuai dengan hasil surveinya itu ya baru yang punya ada usaha, semua ada izin usahanya lengkap semua dan terkait dengan itu. Lah baru kita bisa informasikan bahwa nasabah itu datang ke kantor untuk realisasikan. Terkait mekanisme, pertama kan harus mempunyai izin persyaratan KTP suami istri, paspor, terus kalau ada tambahan, kalau ada yang lebih dari pinjaman 10 juta ke atas harus ada tambahan jaminan seperti BPK. Terkait dengan mekanismenya, masyarakat itu kalau belum ada di database-nya itu yang sudah masuk sudah datang ke kantor BPR NTB Mataram Cabang Kayangan, itu kita jelaskan harus melalui Disperindak, harus punya data seperti KTP, KK harus dia daftarkan diri dulu di Disperindak. Nah setelah itu nanti Disperindak kita diberikan database khususnya, itu baru kita setiap nasabah yang datang ke sini kita tanya, dia nanya, "Oh Pak, saya punya daftar di sini ada enggak?" Oh, dibuka-buka sama bagian kredit, ternyata ada, gitu, sudah ada, baru datang, baru kita sudah lengkapi semua persyaratannya, ya seperti KTP kan, KK, paspor, dan lain-lain lah gitu. Kita cairkan dari terbawah dari 5 juta sampai dengan 15 juta. Dengan jangka waktu ada yang 12 bulan, ada yang 18 bulan, ada yang 24 bulan. Rata-rata itu. Apa saja biasanya usahanya Pak? Oh, rata-rata usahanya ada yang usaha bakulan. Terus Atip, apalagi kemarin tuh yang sudah sembako, ada yang laundry kan, ada yang jual apa lagi Pak Atip? Kemarin yang sudah yang kemarin itu? Banyak yang usaha sayuran. Ya, itu sayuran. Ya yang seperti pelecing lah termasuk kan yang kita kecil-kecil itu kan, itu yang CD yang kita diberikan kemarin kan 2 bank, antara bank BPD Bank NTB Syariah dengan PD BP NTB Mataram, yang antara lain bahwa kita dapat dana subsidi itu 350 juta. Adapun yang kita alokasikan khususnya yang di BPR itu khususnya di dana UMKM. UMKM itu dari kisaran dari 5 juta sampai dengan 20 juta lah gitu. Dengan jangka waktu 24 bulan. Pihaknya juga menegaskan masyarakat UMKM yang melakukan pinjaman ini tidak hanya dari satu kecamatan, tetapi juga dari semua kecamatan. Sementara itu, Bupati Lombok Utara Haji Johan Samsu mengaku sangat optimis dengan program ini. Karena dari asas manfaat untuk pengusaha kecil sangat membantu perekonomian, diketahui Johan sampai saat ini belum tahu persis jumlah masyarakat yang terakomodir oleh bantuan modal tanpa bunga tersebut. Meski demikian, orang nomor 1 di Lombok Utara ini akan terus memantau dan mengevaluasi sejauh mana program tersebut nantinya berjalan dan sasarannya kepada masyarakat. Mungkin nanti Pak Bupati ketika dievaluasi mungkin di akhir tahun terus program ini bagus untuk masyarakat, apakah besok diteruskan? Memang kita lanjutkan karena ingin ikhtiar kita ini supaya kondisi kemiskinan KLU ini kan masih dalam angka 26%. Ini yang kita ingin selesaikan. Ada juga angka stunting kita cukup tinggi. Ini juga kita ingin memberikan
bantuan kepada mereka itu nanti dalam program-program kita ke depan. Dari Lombok Utara, Tim Liputan Samalas TV mengabarkan.